Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta lomba Gebiar Milad kelima Yayasan Tahfidzul Quran Al-Fawaz yang saya hormati, pada kesempatan technical meeting ini saya akan menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan lomba. Bagian pertama yaitu ketentuan umum. 1. Pendaftaran peserta dilakukan secara online melalui link berikut ini. Yang kedua, setiap lembaga hanya boleh mendaftarkan satu orang dari setiap jenis atau kategori lomba dan jenis kelamin. Yang ketiga, peserta adalah santri-santri dari lembaga yang telah mendapat undangan atau lembaga sekitar Kecamatan Medan Deli. Yang keempat, peserta lomba wajib mengikuti ketentuan lomba yang diikuti. Yang kelima, Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam lomba masing-masing. Yang keenam, Dewan Juri adalah juri yang profesional di bidangnya. Yang ketujuh, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedelapan, panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum, selama, atau sesudah penjurian apabila peserta terbukti melakukan kecurangan atau tidak sesuai dengan kriteria lomba. Yang kesembilan, peserta diminta untuk mensubscribe channel YouTube Al-Fawaz Media karena nantinya akan diumumkan atau ada info-info penting terkait Gebiar Milad Al-Fawaz ini. Yang ke-10, peserta diharapkan dapat hadir pada pengumuman hasil lomba, yaitu di hari Ahad 17 Desember 2022. Berikutnya, peraturan dan penilaian lomba. Yang pertama, Musabaqah Hifdzil Quran. 1. Peserta merupakan santri dari lembaga yang terekomendasi untuk mengikuti lomba atau lembaga sekitar Kecamatan Medan Deli dengan kategori 1, kategori 1 juz, yaitu juz 30 dengan batas usia 11 tahun. Yang kedua, kategori 2 juz, yaitu juz 29 dan 30 dengan batas usia 15 tahun. Kemudian yang kedua, peraturan dan penilaiannya, peserta diminta untuk memakai busana yang sesuai syariat Islam. Yang ketiga, nomor urut peserta akan diberikan saat registrasi ulang. Yang keempat, aspek yang dinilai yaitu kelancaran, tajwid, fashoha, dan adab. Selanjutnya, yang kelima, bentuk soal yang diperlombakan yaitu yang pertama, baca surah wajib, dan yang kedua, sambung ayat. Untuk baca surah wajib ini di kategori 1, surah wajibnya adalah surah At-Tariq. Dan untuk kategori 2 juz, surah wajibnya itu adalah surah Al-Muzammil. Selanjutnya, yang keenam, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak diperbolehkan untuk digantikan. Yang kedelapan, peserta yang sedang menunggu giliran maupun yang telah selesai tidak dibenarkan untuk mengganggu peserta lain yang sedang rapat. Yang kesembilan, peserta sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 15 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya, peraturan dan penilaian lomba ceramah. Yang pertama, peserta merupakan santri dari lembaga yang terekomendasi atau lembaga sekitar Kecamatan Medan Deli dengan maksimal usia 18 tahun. Yang kedua, tema yang dibawakan adalah tentang kequranan seperti keutamaan menjadi hafiz Al-Quran dan yang lain-lain. Yang ketiga, peserta diminta untuk memakai busana yang sesuai syariat Islam. Yang keempat, nomor urut peserta akan diberikan saat registrasi ulang. Yang kelima, ceramah tidak boleh
mendiskreditkan unsur sara, pornografi, dan hal-hal yang bertentangan etika, norma, dan hukum yang berlaku. Yang keenam, peserta wajib memberikan naskah ceramah saat registrasi ulang, diketik pada kertas A4 spasi 1,5 dan tulisan Times New Roman ukuran 12. Kemudian yang ketujuh, ceramah peserta akan diunggah oleh panitia ke channel YouTube Al-Fawas Media. Yang kedelapan, peserta wajib mensubscribe channel Al-Fawas Media serta like dan men-share video yang diunggah oleh panitia. Yang kesembilan, aspek yang dinilai. Yang pertama, kesesuaian ceramah dengan tema. Yang kedua, artikulasi, lafal, intonasi, dan ekspresi. Yang ketiga, memuat dalil, penguasaan materi, dan teknik vokal. Yang keempat, jumlah like, view, dan subscribe pada channel YouTube Al-Fawas Media. Ini untuk yang jumlah like, view, dan subscribe pada channel YouTube Al-Fawas Media ini untuk mencari juara favorit. Yang ke-10, keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Yang ke-11, apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak diperbolehkan untuk digantikan. Yang ke-12, peserta yang sedang menunggu giliran maupun yang telah selesai tidak dibenarkan untuk mengganggu peserta lain yang sedang lomba. Yang ke-13, peserta sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 15 menit sebelum acara dimulai. Berikutnya peraturan dan penilaian lomba hadis. Yang pertama, peserta merupakan santri Al-Fawas dan mitra Yayasan Tahfidzul Al-Fawas. Jadi khusus lomba hadis, pesertanya khusus Al-Fawas dan mitra. Yang kedua, batas usia peserta adalah 10 tahun. Yang ketiga, materi hadis yang dilombakan adalah hadis-hadis yang tertera dalam kurikulum hadis di buku mutaba'ah santri, yaitu hadis ke-1 dan hadis ke-1 sampai ke-15. Ini yang dilombakan. Yang keempat, aspek penilaiannya adalah adab, kelancaran, dan pelafalan. Yang kelima, tipe soal yang diajukan. Pertama, peserta melafalkan hadis wajib, lengkap dengan arti dan perawinya. Hadis wajibnya adalah hadis ke-2 dan hadis ke-9. Yang kedua, tipe soal yang diajukan yaitu juri membacakan judul hadis dan peserta diminta melafalkan hadis tersebut lengkap dengan arti dan perawinya. Yang ketiga, tipe soal yang diajukan, juri menyajikan cerita narasi pendek berkaitan dengan hadis yang akan dilafalkan dan peserta diminta untuk melafalkan hadis tersebut. Baik, itu dia peraturan dan penilaian lomba MHQ, lomba ceramah, lomba hadis. Selanjutnya adalah ketentuan juara dan hadiah. Yang pertama, untuk musabaqah hifdzul Quran akan ditetapkan atas dasar juara 1, juara 2, dan juara 3. Hadiahnya berupa piala, sertifikat, dan uang tunai. Yang kedua, lomba ceramah akan ditetapkan atas dasar juara 1, juara 2, dan juara 3. Hadiahnya berupa piala, sertifikat, dan uang tunai. Dan untuk di lomba ceramah ada 2 jenis juara, yaitu yang kedua juara favorit berdasarkan jumlah like, view, dan subscribe pada channel YouTube Al-Fawas Media. Maka ditetapkan atas dasar juara 1, juara 2, dan juara 3. Kemudian yang ketiga, lomba hadis akan ditetapkan atas dasar juara 1, juara 2, dan juara 3. Hadiahnya berupa piala, sertifikat, dan uang tunai.
Baik peserta lomba Gebiar Milad kelima Yayasan Tahfidzul Quran Al-Fawaz yang saya hormati, sekian technical meeting pada hari ini. Terima kasih, selamat mengikuti perlombaan Al-Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.